begitu. Jadi kita ngerti aja situasinya, cukup dipahami, tidak usah dibawa sakit hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome my channel My Red Buff. Selamat datang di channel My Red Buff. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar aku semangat terus bikin kontennya, karena ini semua gratis. Dan di video kali ini aku akan bahas tentang yang lagi dibahas orang-orang juga sih ya. Aku akan bahas tentang NPD, Narcissistic Personality Disorder. NPD ini sering banget muncul di FYP TikTok. Apa sih sebenarnya NPD itu? Yuk kita simak bareng-bareng penjelasannya di video ini. Narcissistic Personality Disorder atau NPD adalah gangguan kepribadian di mana terdapat grandiosity, kebutuhan untuk dikagumi, dan kurangnya empati. Ini menurut American Psychiatric Association. Berikut ciri-ciri NPD menurut DSM-4 American Psychiatric Association. Yang pertama, merasakan sensasi pentingnya diri sendiri. Kayak sok penting, sok ngerasa wah gitu ya. Pentingnya diri sendiri, menyombongkan bakat dan pencapaian, ingin dianggap superior meskipun tidak memiliki penghargaan yang sepadan. Jadi walaupun kita nggak berprestasi, misalkan kita nggak ahli di bidangnya, tapi kita membangga-banggakan diri kita dengan too much, dengan berlebihan. Yang kedua, pikirannya terpenuhi oleh fantasi kesuksesan, kekuatan, kecerdasan, kecantikan, maupun kegantengan atau cinta ideal yang tiada batasnya. Jadi ada imajinasi yang berlebih, merasa kita kayak aku paling cantik, aku paling ganteng, aku paling sukses, dan aku paling pintar. Nah, ini orang-orang yang termasuk ke ciri-ciri egois ya, ngerasa dirinya dan mementingkan dirinya sendiri. Yang ketiga, percaya jika mereka spesial, unik, dan hanya bisa dipahami atau diasosiasikan oleh orang-orang maupun institusi yang memiliki status yang tinggi. Jadi merasa dirinya spesial, merasa dirinya itu lebih tinggi daripada orang lain. Hati-hati nih ya. Yang keempat, merasakan keinginan berlebihan untuk dikagumi. Jadi punya daya tarik untuk orang-orang tuh pengen kagum sama dia. Dan dia butuh validasi orang lain untuk mengagumi diri dia, untuk muji-muji diri dia. Hati-hati nih yang haus pujian. Kelima, merasa berhak yang tinggi, seperti merasa berhak mendapatkan perlakuan khusus yang sesuai ekspektasi. Jadi dia itu pengen selalu dilayani, pengen selalu dianggap spesial oleh orang. Jadi merasa dirinya tuh lebih tinggi daripada orang lain dan harus dilayani dengan spesial. 6. Interpersonality exploitative, yaitu memanfaatkan orang di sekitarnya untuk mencapai keinginannya. Jadi aji mumpung gitu guys, memanfaatkan orang-orang untuk kepentingan dirinya sendiri. No, jangan sampai ya. Ketujuh, kekurangan rasa empati, tidak ingin menyadari atau mengasosiasikan diri dengan perasaan dan kebutuhan orang lain. Jadi kurang empati gitu, dia nggak mau tahu orang lain lagi ngerasain apa, pokoknya aku gitu. Pokoknya yang dikedepankan diri dia sendiri, lebih ke egois sih. Kedelapan, seringkali merasa iri dengan orang lain atau percaya jika orang lain merasa iri dengannya. Jadi kayak seujon gitu, orang lain tuh kayak kayaknya dia sirik deh sama aku. Terus dia tuh kayak ngerasa kalau dia orang lain tuh punya pencapaian di atas dia langsung deh, gimana ya caranya nih biar orang ini tuh nggak bisa mengalahkan aku. Hati-hati ya, ini penyakit hati. Kesembilan, menunjukkan perilaku atau sikap yang arogan dan angkuh, sombong gitu ya. Jadi merasa orang lain tuh di bawah dia. Jadi kalau misalkan jalan tuh dadanya dibusungkan, pandangannya ke depan, dan ngerasa orang lain tuh nggak usah disapa aja gitu. Dia pengennya disapa sama yang lain, tapi dia nggak mau nyapa duluan. Nah itu tuh kesombongan yang harus dihindari. Nah guys, seseorang yang didiagnosis NPD itu bisa menunjukkan 4-5 ciri-ciri tadi yang aku sebutkan. Jangan sampai ya, dan mudah-mudahan aku juga enggak deh. Dan cara untuk menghadapi orang NPD. Karena kan NPD itu di sekitar kita. Kalau NPD orang tua kita atau pasangan kita harus ngapain? Gak mungkin dong kita melawan sama orang tua. Dan kita gak mungkin melawan sama bos kita, sama atasan kita. Atau kita juga gak mau lah punya masalah dalam hidup gitu ya, sama teman-teman kita yang punya sifat NPD. Yang pertama, jangan baper, jangan bawa perasaan. Kalau sesuatu udah dibawa perasaan tuh rasanya tuh capek banget, energi terkuras gitu kan, pikiran juga kita jadi terkuras. Jadi jangan baper, jangan bawa perasaan. Anggap aja kita meyakini dan memahami kalau sifat dia ya udahlah bawaan lahir kayak gitu sifatnya. Yang kedua, miliki batasan. Jadi menghadapi orang NPD itu ya kita punya batasan. Jangan sampai kita meladeni dia terus-terusan. Ketika misalkan kita nggak suka dia ngomong apa ya, aduh maaf ya aku nggak suka ngomong kayak gitu kan.
ya batasan itu jangan sampai dia menyakiti kita lebih jauh. Jadi kita ngasih informasi ke dia dengan cara yang baik-baik. Batasan juga kita bikin agar kita nggak usah dekat sama dia. Ya sekedar apa ya, komunikasi layaknya bawahan atasan, layaknya ya seperlunya aja gitu guys. Jadi nggak usah kita terlalu dekat banget sama orang NPD yang ada nanti makan hati. Yang ketiga, perluas pertemanan. Jadi kamu harus banyak lingkungan yang positif biar orang-orang di sekitar kamu yang NPD tidak kamu pertahankan. Dengan banyaknya pertemanan, kamu bisa memilah dan memilih teman mana yang layak dipertahankan dan juga yang layak ditemani dalam jangka waktu tertentu. Kadang ada temen tuh yang kayak, aku mah cukup tahu, cukup kenal nama aja sama dia. Selebihnya ya udah deh gitu aja, say hello aja basa-basi. Dengan memperluas pertemanan kita tuh kayak punya pilihan banyak lingkungan yang nggak di situ-situ aja. Karena biasanya kalau kita teman kita sedikit tuh kita ngerasa kalau ada masalah, kalau kita ada sesuatu yang kita nggak suka ya kita terpaksa bertahan kan. Dan keluar dari lingkungan toksik itu kan butuh daya dan upaya yang gede banget. So, udah deh, perluas pertemanan mulai dari sekarang, ikut komunitas yang bermanfaat dan lebih positif lagi. Keempat, bergaul dengan lingkungan yang lebih positif dan lebih menghargai kita. Jadi, ketika kita lagi ada masalah, kita nggak mungkin dong memperpanjang masalah itu. Tapi dengan kita punya banyak lingkungan, kita bisa memilih di lingkungan mana yang cocok dan positif untuk diri kita. Karena kalau misalkan kita bertahan di lingkungan yang menurut kita tuh nggak banget gitu ya buat kesehatan mental kita, ya udah kita keluar, jaga jarak, terus kita pilih lingkungan yang sesuai dengan diri kita gitu. Jadi menghargai kita. Kadang ada lingkungan yang dia bercanda tapi bercandanya ngetawain fisik kita, bercandanya lebih kepada ngata-ngatain kita, candaan tapi sebenarnya itu nyakitin kita, kan kita nggak mau di situ. Jadi lebih baik kita pergi, nggak usah lama-lama di situ, kita cari lingkungan yang menghargai kita. 5, yang terakhir, mengerti situasi. Jadi kita tuh udah tahu nih, kalau misalkan kita ketemu atasan atau teman kita yang NPD, kita udah warning diri kita, udah lampu merah diri kita, hati-hati nih orang nih sifatnya begini, nih orang nih karakternya begini. Jadi kita mengerti situasi di mana kita berhadapan dengan orang di sekitar kita. Kalau misalkan kita nggak ngerti dia begitu, terus dia butuh validasi kita untuk ya udah kita kasih validasi aja, gimana bajunya bagus apa gimana aku keren kan, oh ya bagus ya kita ngerti kalau dia tuh orangnya NPD. Jadi nggak usah kita kenapa sih orang tuh gitu banget, kita harus tahu kalau dia NPD. Kalau kita udah ngerti dia NPD, kita nggak mungkin capek-capek memikirkan jawaban kenapa dia begini kenapa dia begitu. Jadi kita ngerti aja situasinya, cukup dipahami, tidak usah dibawa sakit hati. Oke, thank you so much udah nonton video ini. Kita ketemu di next video berikutnya guys. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.